Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Reni Maitasari, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan NPM A1G022118. Di video kali ini aku mau membahas mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Ikutin terus ya. Nah, topik bahasannya yang pertama ini A. Konsep kepemimpinan. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. C. Teori kepemimpinan. D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Kemudian E. Fungsi kepemimpinan. F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. G. Kunci sukses kepemimpinan. Dan yang terakhir nih H. Gaya kepemimpinan. Konsep kepemimpinan. Menurut Terry, kepemimpinan merupakan hubungan antara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, Priyansa, dia mengutarakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada di sekolah dengan optimal, sehingga guru, staf, dan pegawai lainnya ikut terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sekolah. Menurut Said, unsur-unsur di dalam kepemimpinan adalah yang pertama, proses memberi arahan, yang kedua memberi motivasi, yang ketiga mampu untuk menciptakan rasa percaya diri, yang keempat mempengaruhi dan menggerakkan. Oke, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Yang kedua ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok. Kemudian yang ketiga ada faktor lembaga yang dipimpin. Yang keempat ada faktor-faktor legal. Yang kelima faktor lingkungan sosial. Yang keenam faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan. Next ada teori kepemimpinan. Menurut Said sebagai berikut. Yang pertama, teori orang terkemuka atau great man theory. Dalam teori ini disebutkan bahwa kepemimpinan orang-orang besar didasarkan atas sifat yang dibawa sejak lahir, jadi merupakan sesuatu yang diwariskan. Yang kedua ada teori lingkungan atau environmental theory. Dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Kemudian ada teori pribadi dan situasi, personal situation theory. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori tersebut. Keempat ada teori interaksi dan harapan, interaction expectation theory. Teori ini lebih menitik beratkan pada dinamika interaksi antara pemimpin dan rakyat. Melalui interaksi ini dapat dijaring harapan-harapan dan keinginan dari masyarakat. Kemudian yang kelima ada teori humanistik. Dalam teori ini, pemimpin harus melihat bahwa dirinya dan individu lain dalam organisasi adalah manusia yang memiliki potensi dan keterampilan. Maka, seorang pemimpin akan dianut jika ia mampu mengelola potensi sumber daya manusia dalam organisasi dengan baik guna mencapai tujuan organisasi. Oke, next ada syarat, prinsip, dan kepemimpinan pendidikan. Asmendri mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan. Selain adanya syarat bagi seorang pemimpin yang baik, ada beberapa aspek personalitas yang penting dimiliki seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, ada kemampuan personalitas kepemimpinan pendidikan.
Kemudian kita beralih ke fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua ada fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat ada fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang kelima, yakni fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Black dan Moulton, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif. Yang pertama ada inisiatif, yang kedua ada kekuatan meneliti dan menganalisa data atau inquiry, yang ketiga ada advocacy atau dukungan, yang keempat ada conflict solving, yakni kemampuan untuk memecahkan masalah, yang kelima ada decision making, kemampuan dalam memutuskan sesuatu, yang keenam ada kritik atau berjiwa kritis. Menurut Martin, ada 7 indikator kepemimpinan kepala sekolah efektif. Yang pertama, memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya. Kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah. Yang ketiga, senantiasa memogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran di kelas, serta memberikan umpan balik atau feedback yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisiensi dan merancang prosedur untuk meminimalisasi stres dan konflik negatif. Yang kelima, mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif, produktif, dan akuntabel. Kemudian yang keenam ada memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir nih, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Selanjutnya, kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, visi dan misi yang utuh. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, keteladanan. Yang keempat, memberdayakan staf. Yang kelima, mendengarkan orang lain. Yang keenam, memberikan layanan prima. Yang ketujuh, mengembangkan orang. Yang kedelapan, memberdayakan sekolah. Yang kesembilan, fokus pada peserta didik. Dan yang kesepuluh, manajemen yang mengutamakan praktik. Oke, kita ke pembahasan yang terakhir, yakni gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri, ada 4 gaya kepemimpinan. Nah, yang pertama ada tipe otoriter. Gaya kepemimpinan ini berdasarkan pada pendirian bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan apabila semuanya diputuskan oleh pemimpin. Biasanya, pemimpin ini bertindak sebagai penguasa tunggal dan tidak melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan dan tidak menghargai pendapat, ide, dan inspirasi bawahan. Kemudian yang kedua ada demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga ada kendali bebas atau laissez-faire, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Keempat ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakan bersifat otoriter atau absolut. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai kepemimpinan sekolah yang efektif. Thank you for watching and listening. See you on the next video. Bye-bye.